Perkenalkan, nama saya Silviana Dewi Kaulandari dengan NIM 24083000009 dari kelas 1A akan menjelaskan pengertian dan fungsi dari virtualisasi dan kontainer. Apa itu virtualisasi? Virtualisasi merupakan sebuah proses berbasis software atau virtual yang mempresentasikan sesuatu, baik itu aplikasi server, virtual, koneksi, dan ruang penyimpanan. Menurut para praktisi teknologi informasi, teknologi ini menjadi salah satu cara yang efisien untuk mengurangi biaya IT serta meningkatkan efisiensi di banyak sektor bisnis. Virtualisasi juga dipahami sebagai suatu usaha untuk mendapatkan sebuah bentuk virtual dari suatu bahan yang awalnya bersifat fisik. Contohnya, jika memiliki 3 server fisik dan tiap-tiap jari server itu memiliki fungsi yang berbeda. Server jenis pertama adalah mail server, jika kedua merupakan web server, dan ketiga memiliki peran sebagai aplikasi internal. Jika fungsi dari virtualisasi adalah sebagai berikut. 1. Menghemat biaya. Dengan virtualisasi dapat menekan biaya pembelian perangkat keras dengan menyederhanakan fungsi utama dan menyembunyikan tugas teknis lainnya. Yang kedua, memudahkan pemantauan server. Virtualisasi dapat mengubah server yang tidak terkonsolidasi menjadi terkonsolidasi, sehingga pemantauan server menjadi lebih mudah. Dan yang ketiga, memudahkan pemulihan bencana. Dalam virtualisasi, backup dan pemulihan data dapat dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Keempat, menjaga keamanan data. Virtualisasi dapat mengisolasi aplikasi satu sama lain di jaringan, sehingga data tidak bisa dibagikan di antara aplikasi tersebut. Yang kelima, memungkinkan penggunaan sumber daya yang efisien. Virtualisasi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya hardware di data center. Yang keenam, memungkinkan pengelolaan IT yang otomatis. Virtualisasi memungkinkan komputer fisik menjadi virtual dan dapat dikelola menggunakan software khusus. Pembahasan yang kedua adalah pengertian dan fungsi dari kontainer. Pengertian kontainer adalah software yang digunakan untuk mempermudah pengembangan aplikasi dengan cara mengemas dan menginstalasi suatu aplikasi secara virtual. Jenis teknologi virtual ini berbeda dengan virtual machine atau VM tradisional, di mana kontainer tidak membutuhkan dedicated operating system atau OS. Selain itu, jika dibandingkan dengan virtual machine FM, kontainer bersifat lebih portable dan lebih hemat sumber daya, sehingga teknologi ini cukup banyak digemari dan menjadi unit komputasi de facto dari aplikasi cloud native modern. Berikut fungsi dari kontainer. Kontainer memudahkan berbagai sumber daya CPU, memori, penyimpanan, dan jaringan pada tingkat sistem operasi, sekaligus menyediakan mekanisme pengemasan logis di mana aplikasi dapat diabstraksi dari lingkungan di mana mereka sebenarnya berjalan. Kontainer dapat berjalan di dalam mesin virtual. Ini berarti mesin host dapat memiliki beberapa sistem operasi yang mendukung beberapa kontainer. Semuanya berbagi sumber daya fisik yang sama. Ini juga menciptakan ruang aman bagi kode aplikasi yang menggunakan sumber daya host tanpa harus mengakui atau bergantung pada keberadaban aplikasi lain yang menggunakan operasi yang sama. Kontainer sistem yang juga disebut kontainer infrastruktur mencakup sistem operasi host, library app, dan kode pelaksanaan. Kontainer sistem dapat menjadi host bagi kontainer aplikasi. Sekian pengertian dan fungsi dari virtualisasi dan kontainer. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahistra Figaraya dari kelas 1A NIM 77. Saya di sini akan menjelaskan cara kerja dan penggunaan dari virtualisasi dan kontainer. Virtualisasi dan kontainer adalah suatu teknologi yang memungkinkan dua aplikasi untuk berjalan secara bersamaan di dalam satu perangkat fisik. Saya akan menjelaskan lagi tentang cara kerja dan penggunaan dari virtualisasi. Cara kerja virtualisasi ada dua, yaitu yang pertama hypervisor.
Hypervisor dapat berupa bar metal atau langsung berjalan di atas perangkat keras fisik. Yang kedua ada VM. VM yaitu dia seolah-olah pada perangkat keras fisik berjalan. Jadi dia seolah-olah berjalan pada perangkat keras fisik. Kemudian penggunaan dari virtualisasi yaitu pengujian dan pengembangan. Jadi setelah aplikasi dibangun, kemudian diuji dalam beberapa fase supaya mengetahui untuk aplikasi ini sudah benar atau belum. Itu. Yang kedua ada konsolidasi server, yaitu menggabungkan beberapa server fisik menjadi beberapa VM. Jadi digabungkan server fisik dan VM-nya. Yang ketiga ada isolasi dan keamanan. Setiap VM melindungi sehingga VM tidak mempengaruhi VM lainnya. Jadi setiap VM terlindungi, jadi tidak mempengaruhi dari VM lainnya. Oke, itu tadi cara kerja dan penggunaan dari virtualisasi. Kemudian yang kedua ada kontainer. Saya akan menjelaskan cara kerja dan penggunaan dari kontainer. Cara kerja kontainer yaitu ada dua, Docker Engine dan kontainer. Docker Engine yaitu ia bekerja sebagai lapisan yang mengelola dan menjalankan kontainer. Jadi dia perannya sebagai lapisan untuk mengelola dan menjalankan kontainer. Kemudian ada kontainer. Cara kerja yang kedua adalah kontainer, yaitu menggunakan kernel yang sama dengan host. Kemudian ada penggunaan kontainer. Penggunaannya ada dua, yaitu microservice dan yang pertama microservice, yang kedua isolasi dan portabilitas. Microservice yaitu setiap bagian dari aplikasi microservice berjalan di dalam kontainer yang terpisah. Jadi setiap bagian dari aplikasi microservice tersebut berjalan di dalam kontainer yang terpisah. Kemudian yang kedua isolasi dan portabilitas. Kontainer mudah dipindahkan tanpa sistem dan perubahan konfigurasi. Itu termasuk juga kelebihan dari kontainer tersebut. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Maestro Raya dari kelas A NIM 77. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ambarsari dengan NIM 24083000007 dari kelas 1A. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis virtualisasi dan kontainer. Untuk jenis-jenis virtualisasi ada 8, yaitu 1. Network Virtualization. Network Virtualization atau virtualisasi jaringan merupakan metode virtual dengan menggabungkan sumber daya di dalam jaringan. Caranya yaitu dengan memilah bandwidth menjadi beberapa channel, yang mana masing-masing channel ini bersifat independen. Dengan adanya virtualisasi jaringan, kamu bisa melakukan kontrol jaringan secara virtual tanpa harus menyentuh komponen fisiknya. Tugasnya pun akan menjadi lebih mudah. Yang kedua yaitu Storage Virtualization. Storage Virtualization atau virtualisasi penyimpanan adalah teknologi virtualisasi yang bekerja dengan cara pooling penyimpanan fisik dari beberapa perangkat penyimpanan jaringan. Setiap perangkat ini bisa diatur dari konsol utama. Virtualisasi penyimpanan menggabungkan fungsi perangkat penyimpanan fisik dan jaringan area penyimpanan. Virtualisasi ini menggunakan seluruh penyimpanan data fisik sekaligus menciptakan unit penyimpanan virtual besar yang bisa kamu kontrol menggunakan software manajemen. Yang ketiga yaitu Data Virtualization.
Data virtualization atau virtualisasi data adalah teknologi integrasi data sehingga memungkinkan mengaksesnya secara real-time. Teknologi ini bertujuan untuk efisiensi manajemen data sehingga tidak perlu lagi menginput secara manual. Dengan manajemen data yang efektif, membuat kamu bisa mengambil keputusan bisnis secara lebih baik, termasuk juga keputusan yang berhubungan langsung dengan perusahaan. Yang keempat adalah application virtualization. Application virtualization atau virtualisasi aplikasi adalah teknologi yang memungkinkan aplikasi bisa berjalan di sistem operasi selain khusus untuk aplikasi tersebut. Contohnya, aplikasi yang seharusnya bisa berjalan di Windows juga bisa berjalan di sistem operasi lainnya seperti Linux atau Chrome. Begitu juga sebaliknya, aplikasi Linux bisa dijalankan di Windows. Yang kelima yaitu desktop virtualization. Desktop virtualization atau virtualisasi desktop adalah teknologi perangkat lunak yang memisahkan lingkungan desktop dan sistem operasi atau OS pengguna dari perangkat klien yang digunakan untuk mengaksesnya. Teknologi ini memungkinkan pengguna untuk mengakses desktopnya dari perangkat komputasi apapun. Yang keenam yaitu server virtualization. Server virtualization atau virtualisasi server adalah proses yang mempartisi server fisik menjadi beberapa server virtual. Ini merupakan cara yang efisien dan hemat biaya untuk menggunakan sumber daya server dan melakukan deployment layanan IT dalam organisasi. Tanpa virtualisasi server, server fisik hanya menggunakan sejumlah kecil kapasitas pemrosesan mereka sehingga membuat perangkat menjadi siaga. Yang ketujuh adalah operating system virtualization. Operating system virtualization atau virtualisasi sistem operasi adalah teknologi yang memungkinkan beberapa sistem operasi untuk dijalankan pada satu mesin komputer atau server. Dengan teknologi ini, pengguna dapat menjalankan beberapa aplikasi yang berbeda secara bersamaan pada satu mesin. Virtualisasi OS juga dikenal sebagai virtualisasi tingkat sistem operasi. Teknologi ini bekerja dengan cara mengkonfigurasi ulang sistem operasi host untuk menjalankan beberapa sistem operasi yang terisolasi. Virtualisasi OS memiliki beberapa manfaat, diantaranya menghemat biaya investasi hardware, mengurangi pekerjaan administrasi, jarang downtime, mempermudah instalasi sistem, meningkatkan efisiensi operasional. Yang kedelapan yaitu hardware virtualization. Hardware virtualization atau virtualisasi perangkat keras adalah teknologi yang memungkinkan komputer untuk berbagi sumber daya perangkat kerasnya dengan banyak lingkungan yang terpisah secara digital. Teknologi ini juga dikenal sebagai virtualisasi server atau hanya virtualisasi dalam virtualisasi perangkat keras. Terdapat beberapa istilah yang perlu diketahui seperti mesin tuan rumah atau host, yaitu tempat virtualisasi bersemayam. Mesin tamu atau guest, yaitu virtualisasi mesin itu sendiri. Hypervisor yaitu perangkat lunak atau firmware yang membuat mesin virtual. Sedangkan jenis-jenis kontainer ada 6, yaitu yang pertama adalah Docker. Kontainer Docker adalah lingkungan runtime yang berisi semua komponen yang diperlukan untuk menjalankan kode aplikasi. Kontainer Docker dibuat dengan menggunakan platform kontainerisasi Docker yang memungkinkan pengembangan untuk mengemas perangkat lunak ke dalam kontainer dan menjalankannya pada mesin target. Yang kedua adalah LXC atau Linux Containers, adalah teknologi virtualisasi yang memungkinkan beberapa sistem Linux untuk berjalan pada satu host. LXC menggunakan kernel Linux tunggal untuk menciptakan lingkungan terisolasi yang ringan dan efisien untuk menjalankan beberapa aplikasi. LXC memiliki beberapa fitur, di antaranya yaitu antarmuka. Penggunaan LXC menyediakan antarmuka ruang pengguna untuk fitur penahanan kernel Linux, API, dan alat. LXC menyediakan API yang canggih dan alat yang sederhana untuk membuat dan mengelola kontainer sistem atau aplikasi. Fleksibel. LXC memiliki desain yang fleksibel sehingga pengguna dapat mengonfigurasi dan menginstal apapun dengan cara yang sama seperti mesin virtual. Ringan dan efisien. LXC merupakan alternatif yang ringan dan efisien untuk mesin virtual tradisional. Yang ketiga yaitu Kubernetes. Kubernetes adalah platform open source yang digunakan untuk manajemen kontainer. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan Kubernetes. Service Discovery and Load Balancing.
Kubernetes dapat mengekspos kontainer menggunakan nama DNS atau menggunakan IP address server itu sendiri. Jika traffic ke kontainer besar, Kubernetes akan otomatis melakukan load balancing traffic atau penyeimbangan beban dan melakukan distribusi traffic sehingga aplikasi selalu stabil. Storage orchestration. Kubernetes memungkinkan untuk memount sistem storage yang Anda inginkan seperti local storage atau storage dari cloud provider seperti AWS, automated rollouts and rollbacks. Deployment di Kubernetes bisa menggunakan file YAML sehingga Anda dapat mendeskripsikan terlebih dahulu deployment yang Anda inginkan, kemudian Anda lakukan deployment. Automatic bin packing. Kubernetes mengizinkan Anda untuk memberikan kontainer dengan CPU dan RAM secara spesifik. Self-heading. Kubernetes merestart kontainer yang gagal, mematikan dan mengganti kontainer yang tidak menanggapi request, dan Kubernetes tidak akan memberikan traffic ke kontainer sampai kontainer benar-benar siap untuk menerima request atau ready to server. Secret and Configuration Management. Kubernetes memungkinkan Anda untuk menyimpan data-data yang sensitif seperti password, auth token, dan SHA. Keempat adalah Rocket. Rocket adalah sistem kontainer yang dikembangkan oleh CoreOS sebagai alternatif Docker yang ringan dan aman. Sistem ini dibangun berdasarkan standar kontainer terbuka. Hal ini memungkinkan citra Rocket untuk dipindahkan ke banyak sistem kontainer seperti Kurma, Jetpack, dan lain-lain. Yang kelima adalah Podman. Podman adalah alat manajemen kontainer yang memiliki lisensi dari Apache Licenses 2.0, yang berarti Podman ini open source dan dapat digunakan sebagai alternatif pengganti Docker yang menarik patut dipertimbangkan. Podman ini memberikan fungsi yang serupa dengan Docker, tetapi terdapat perbedaan yang mencolok. Podman menjadi alternatif menarik yang dapat menjadi pilihan bagi para developer yang mengutamakan keamanan dan keterbukaan. Meskipun demikian, keputusan untuk menggunakan Podman atau Docker tetap bergantung pada kebutuhan dan spesifikasi dari proyek developer itu sendiri. Yang keenam adalah CRIO. CRIO adalah runtime container yang dirancang khusus untuk Kubernetes, memungkinkan Kubernetes menjalankan aplikasi berbasis kontainer dengan ringan. CRIO menggunakan standar Open Container Initiative atau OCI untuk kompatibilitas yang lebih luas. Perkenalkan, nama saya Pandu Rangkasevalia. Saya NIM 240830000024. Saya dari 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang software apa saja yang digunakan dalam virtualisasi dan kontainer. Di sini pertama ada VMware. VMware ini memungkinkan kita mengelola virtual machine di dalam server. Kemudian software ini juga dapat mengkonsol server dan dapat melakukan peningkatan fleksibilitas dalam pengelolaan. Yang kedua ada VirtualBox. VirtualBox ini memungkinkan kita menjalankan sistem operasi secara bersamaan, di mana software ini biasanya digunakan untuk melakukan pengujian dan pengembangan terhadap perangkat lunak. Yang ketiga ada Hyper-V. Software ini digunakan untuk pengujian dan pengembangan juga, dan kemudian software ini biasanya digunakan untuk pusat data. Yang selanjutnya ada KVM, yaitu Kernel Based Virtual Machine. Software ini biasanya digunakan di Linux, dan software ini juga biasanya digunakan untuk pusat data dan penyimpanan cloud. Kita lanjut ke software yang digunakan dalam kontainer. Pertama itu ada Docker. Docker berfungsi untuk mengemas aplikasi dan dependensinya menjadi satu kontainer, yang dimana dia memudahkan kita untuk melakukan pengujian dan pengembangan. Yang kedua ada OpenShift. OpenShift sendiri adalah software yang memungkinkan kita memperoleh teknologi open source, yang dimana mempermudah kita dalam melakukan pengembangan aplikasi secara efektif dan efisien. Kemudian ada Podman. Podman sendiri dia software yang mengelola kontainer tanpa daemon. Kegunaannya adalah memberikan fleksibilitas dalam manajemen kontainer untuk pengguna yang menginginkan solusi tanpa proses latar belakang. Sekian dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafael Wijaya. Saya berasal dari kelas 1A dengan NIM 24083000018. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem virtualisasi dan kontainer. Oke, untuk spesifikasi hardware yang digunakan untuk virtualisasi atau sebuah kontainer, kita memerlukan CPU, RAM atau RAM memori. Terus yang ketiga perlu storage, yang keempat perlu sebuah network, dan butuh VGA atau videography memory. Yang keempat perintilan yaitu untuk cooling, terus memori atau hard disk. Oke, terutama ya kita memerlukan sebuah CPU. Untuk CPU di sini kita memilih yang 16 core atau 16 sebuah pin. Karena apa? Karena sebuah virtualisasi kita memerlukan kinerja yang sangat berat. Contohnya untuk CPU-nya kita menggunakan AMD EPIC. Saya tidak bisa mencontohkan barangnya, saya cuman ini Ryzen EPIC itu itu sudah 16 core per CPU-nya. Yang kedua kita menggunakan memori. Untuk memorinya 128 atau RAM. Itu bisa ditambah lagi sesuai kebutuhan masing-masing. Untuk yang ketiga kita membutuhkan storage itu hard disk, bisa menggunakan 2 tera, 3 tera, 4 tera, dengan itu sesuai kebutuhan yang diperlukan. Yang keempat kita menggunakan GPU atau VGA card untuk rendering. Biasanya kalau di virtualisasi menggunakan VGA kelas tinggi. Kalau di Nvidia itu bisa menggunakan Nvidia Tesla atau A100. Mungkin itu sudah di atas RTX 4090, jadi menggunakan saja itu Nvidia Tesla. Oke, untuk cooler atau cooling menggunakan yang tinggi juga, yang kecepatan RPM-nya itu. Karena untuk pendingin sebuah komputer virtualisasi, karena komputer virtualisasi itu sangat panas, kalau nggak ada coolingnya bisa meledak. Oke, yang berapa tadi? Yang keempat kita menggunakan NIC, Network Invert Card. Kita menggunakan sebuah bandwidth atau multiport NIC. Yang keempat SRIUV. Oke, karena kartu jaringan dengan bandwidth ini cukup besar, minimal 1 GBE atau 10 GB power supply atau redundant supply. Kita menggunakan power supply yang beratnya itu lebih tinggi dari komputer biasanya, mencegah untuk downtime atau akibat kegagalan daya. Biasanya terjadi saat virtualisasi atau kontainer tiba-tiba dayanya itu drop. Karena itu kita menggunakan sebuah redundant supply yang speknya itu tinggi.